Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Jumat Prapaskah pekan kedua, dan bacaan-bacaan hari ini justru menantang kita untuk lihat sejauh mana kita solider. Dalam bacaan pertama kita lihat kakak-kakak dari Yosef yang melihat bahwa Yosef lebih dikasihi oleh Yakobus daripada mereka mulai iri hati. Memang karena kakak-kakak itu anak dari istri pertama yang kurang dikasihi oleh Yakob, sedangkan Yosef sendiri anak dari istri yang sangat dikasihi oleh Yakob. Maka akhirnya tentunya dari pihak Yakub, dia menganak emaskan Yosef, dan kakak-kakaknya merasa anak tirikan. Maka dari situ mereka rencanakan pertama membunuhnya, kedua akhirnya dibujuk untuk jangan membunuh tetapi menjualnya sebagai budak, dan dia dibawa ke Mesir. Kita tahu lanjutnya bahwa ini memang akan menjadi keuntungan untuk semua kakak-kakaknya dan untuk Yakub sendiri. Tetapi untuk sementara dengan bacaan hari ini hanya kita lihat segi iri hati, segi membenci, dan bagaimana mereka memperlakukan adik mereka secara tidak baik. Dan Injil membawa tema yang sama, yaitu yang punya kebun menyewa kebunnya kepada petani-petani untuk kerjakan kebun anggur, dan waktu sudah saat untuk dapat buah anggur, si pemilik itu mengirimkan kepada mereka orang-orang untuk ambil bagian dari mereka, atau sebenarnya dalam maksud itu semuanya. Dan orang-orang yang kerja di kebun itu memikirkan, tak usah kita bayar kepadanya. Mereka tidak merasa lagi sebagai orang yang ditugaskan, tetapi seolah-olah mereka pemilik kebun itu. Dan waktu yang pertama dikirim, yang kedua dikirim, dan dianiaya, akhirnya pemilik kebun itu mengambil keputusan mengirim anaknya sendiri, dengan memikirkan pasti mereka akan merasa segan terhadap anak itu. Tetapi justru lihat anak datang, mereka sangka bahwa pemilik kebun itu sudah meninggal, dan anaknya sebagai orang yang dapat warisan datang, dan menurut adat di sana, kalau tidak ada orang yang mewarisi tanah itu, tanah menjadi milik dari yang mengerjakannya. Maka rencana mereka membunuh si anak itu untuk menjadi pemilik. Sekali lagi, bukan mencari perkembangan bersama dengan merasa bertanggung jawab, merasa bersaudara, tetapi justru hanya memikirkan diri sendiri. Dan ini godaan dalam masa sekarang. Godaan dari yang kita sebut neokapitalisme. Selalu semua orang disuruh mencapai setinggi-tingginya persaingan, dan ini yang merusakkan bukan saja masyarakat
tetapi alam. Karena akhirnya tidak ada lagi memikirkan bahwa kita solider juga dengan binatang, dengan taman-tamanan, dengan pohon dan lain-lain. Itu yang bisa kita renungkan dalam doa untuk hari ini. Dikatakan bahwa kita justru harus mengakui bahwa kita utusan dari Allah dan kita didampingi oleh anaknya yang justru diutus oleh Bapa itu, supaya kita sadar bahwa kita memang menerima semua dari tangannya, bukan mau merampas dari dia. Dalam doa itu dikatakan, Allah yang Maha Mulia, kami bersyukur atas kehadiran putramu bersama kami. Semoga kami mengakui dia yang kau utus untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami. Sebab dialah Tuhan, pengantara kami, dan seterusnya. Dan ini memang cocok dengan misalnya di Surabaya, tema puasa sekarang ialah pengakuan Petrus. Petrus mengakui Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias. Ini juga tentunya sangat cocok dengan tema dari Sri Paus untuk Paskah ini, kasih sosial. Memungkinkan maju peradaban kasih yang buat semua orang akan menikmati hasilnya, bukan ambil untuk diri sendiri. Kasih adalah karunia yang memberi makna pada kehidupan kita. Mengalami Prapaskah dengan kasih berarti berpihak pada orang yang menderita. Dan justru anak Allah diutus untuk itu, untuk memberi harapan kepada orang yang masa sekarang makin menderita. Kita tahu bahwa jumlah orang miskin, jumlah orang yang menderita karena pandemi makin banyak. Kalau masing-masing mau menarik untuk diri sendiri, untuk bisa menikmati sendiri, makin rusak masyarakat, makin rusak lingkungan. Maka itulah sebabnya dalam APP untuk seluruh Indonesia, tema tahun ini ialah solidaritas, yaitu membangun ekonomi yang berbelah rasa, semakin bertobat, semakin solider. Semoga kita dengar itu yang dalam perumpamaan tadi yang dimaksudkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang anggap bahwa mereka lah yang harus menikmati. Mereka tidak memikirkan bahwa mereka diutus oleh Allah sebagai orang yang mau mengerjakan kebun anggur, yaitu masyarakat dan bumi seluruhnya. Mereka hanya pikirkan bagaimana saya akan menonjolkan diri, bagaimana saya akan menjadi makin beruntung. Akibatnya mereka berani membunuh yang diutus oleh tuan kebun, pun membunuh anaknya. Itu bukan soal tentang orang Yahudi, soal tentang kita, umat Katolik. Sejauh mana kita juga mau sungguh-sungguh menjadi orang yang merasa bertanggung jawab, seperti orang yang mengakui Yesus, seperti Petrus buat, seorang yang mengakui anggota Yesus, yaitu orang miskin. Saya lapar, kamu memberi aku makan. Saya haus, tetapi juga saya lapar, kamu tidak peduli dan tidak memberi makan. Ini
pengakuan Yesus di situlah. Bukan pengakuan teologi atau pengakuan dari ajaran agama, tetapi tindakan konkret, tindakan nyata, di mana kita sungguh bertemu dengan anak Allah dalam diri orang yang perlu ditolong, di mana kita sungguh-sungguh merasa solider, tidak ada seorang pun yang harus disingkirkan. Ini ditekankan oleh Sri Paus tahun ini juga, mengalami prapaskah dalam harapan memerlukan pertumbuhan dalam kesadaran bahwa di dalam Yesus Kristus kita adalah saksi-saksi zaman baru, di mana segala menjadi baru. Mengalami prapaskah berarti menerima harapan dari Kristus, dia melalui kayu salib tentunya, tetapi kebangkitannya lebih lagi, selalu siap sedia untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban itu, yaitu orang miskin yang tanya, kamu Katolik sungguh merasa diutus untuk melayani anggota-anggota Yesus yang menderita? Dua bacaan itu memang memberi contoh sebaliknya. Mereka bisa mendorong kita untuk mengambil keputusan menjadi orang yang tidak akan iri hati, orang yang tidak akan mau memiliki yang bukan milik kita tetapi milik Allah. Ingatlah, mengembalikan kepada Allah yang Allah punya, dan Allah punya kasih untuk semua orang, terutama yang paling menderita. Kesolidaritas yang adalah mau kita kembangkan dalam Prapaskah tahun ini. Aku